Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Sebuah simbol hitam muncul di telapak tangan Hao Jiuyu. Simbol itu tampak seperti jaringan akar pohon yang rumit. Sinar cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya menyebar sebelum memenuhi seluruh telapak tangan Hao Jiuyu. Riak-riak yang samar, sangat gelap dan ganas mulai menyebar. Hao Jiuyu memasukkan telapak tangannya ke dalam badai hitam itu. Kedua matanya berwarna merah tua saat ia menatap Little Marten yang jauh. Setelah itu, ia diam-diam menyeringai sebelum tiba-tiba mengepalkan tangannya. Setelah Hao Jiuyu mengepalkan tangannya, terlihat banyak sinar cahaya hitam yang padat melesat keluar dari telapak tangannya, yang tersembunyi di dalam badai hitam. Sinar cahaya hitam itu bergerak di dalam badai hitam dan tampak seperti meridian yang rumit. Sinar cahaya hitam ini bercampur dengan badai hitam, menyebabkan warnanya semakin pekat. Namun, sulit untuk mendeteksi perubahan ini dengan mata telanjang, karena kedua warna ini cukup mirip. Hanya beberapa tetua yang kuat yang samar-samar menyadari bahwa badai Hao Jiuyu tiba-tiba menjadi jauh lebih kuat. Banyak retakan terus terbentuk di ruang kosong tempat kedua badai itu bertabrakan. Suara gemuruh yang keras juga menyebar dalam bentuk gelombang dan bergema di langit. Kedua badai ini mengandung yuan power yang besar dan dahsyat dari keduanya. Bahkan jika mereka mengayunkannya dengan santai, badai ini masih memiliki kekuatan yang dapat mengguncang dunia. Selain itu, keduanya berimbang dan bahkan dalam pertarungan yang intens seperti ini, masih sangat sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Namun, jelas bahwa kebuntuan ini tidak akan berlangsung selamanya. Saat meridian hitam itu menyebar melintasi badai hitam, ruang kosong tempat kedua badai ini bertabrakan, juga mulai runtuh dengan kecepatan yang lebih cepat. Sementara itu, kekuatan Yuan yang liar dan perkasa yang ada di dalam badai ungu emas itu sebenarnya mulai menghilang sedikit demi sedikit, setelah terkikis oleh badai hitam itu. Kebuntuan itu langsung pecah saat ini. Badai hitam itu seperti naga hitam brutal yang telah meninggalkan jurang, saat ia meraung ke langit dan dengan kejam menyerang badai ungu emas dengan ekspresi brutal. Menghadapi serangan mengerikan dari badai hitam ini, badai ungu emas, yang awalnya setara dengan yang sebelumnya, benar-benar mulai runtuh 1 inci demi 1 inci. Setelah itu, seperti reaksi berantai yang dipicu, badai ungu emas yuan power yang besar dan kuat itu meledak, di depan banyak penonton yang tercengang. Setelah badai ungu emas itu runtuh, tubuh Hao Jiuyu bersinar seperti sinar hitam. Pada saat berikutnya, dia muncul di depan Little Marten, yang saat ini sedang terkejut karena perkembangan yang tak terduga ini. Setelah itu, dia melemparkan telapak tangannya ke depan. Ada tato hitam aneh yang melingkari telapak tangan Hao Jiuyu. Tato hitam itu bergerak pelan seperti ular berbisa, tampak sangat gelap dan menyeramkan. Little Marten mendengus dingin di dalam hatinya setelah melihat Hao Jiuyu masih mengejarnya. Mengepalkan tinjunya, cahaya ungu hitam dengan cepat berkumpul di telapak tangannya. Setelah itu, dia mengumpulkan semua kekuatan di tubuhnya dan melemparkan pukulan ke depan. Hao Jiuyu tanpa sadar tersenyum setelah melihat bahwa Little Marten berencana untuk membalas serangannya secara langsung. Sementara itu, ekspresinya menjadi semakin menyeramkan. Sebuah tinju dan telapak tangan beradu, sebelum riak energi besar, yang dapat dilihat dengan mata telanjang, menyapu langit dengan suara "bang" yang keras. Bahkan, gelombang kejut itu benar-benar menghancurkan awan di langit. Berdiri di bawah gelombang serangan energi yang mengerikan itu, ekspresi semua orang di bawah berubah drastis. Ini karena mereka melihat tubuh Little Marten terbang mundur sejauh 10.000 kaki. Setelah itu, ia menghantam dinding gunung dengan keras, menyebabkan batu-batu besar berjatuhan. Serangkaian seruan kaget terdengar dari bawah. Bagaimana ini mungkin? Sebelumnya, Hao Jiuyu setara dengan Ah Diao. Mengapa dia tiba-tiba menjadi jauh lebih kuat? Wu Zong mengepalkan tangannya erat-erat dan berteriak dengan marah ketika dia melihat pemandangan ini. Beberapa anggota suku Celestial Demon Marten di sekitar juga sedikit mengernyit. Jelas, mereka tidak memahami situasi tersebut. Di atas panggung, ketika kelompok Zuli melihat kejadian ini, mereka semua juga terkejut. Lagi pula, berdasarkan kekuatan yang mereka berdua tunjukkan sebelumnya,
pertarungan mereka seharusnya tidak berakhir secepat ini. Haha, sepertinya Hao Jiuyu masih menang. Tapi ini sudah bisa diduga. Semua orang telah menyaksikan kerja kerasnya selama 100 tahun terakhir. Ah Diao mungkin sangat berbakat, tapi dia masih tertinggal 100 tahun. Seorang tetua tertawa saat berkata. Zuli mengerutkan kening, sebelum bertukar pandang dengan beberapa tetua. Setelah ragu sejenak, dia menganggukkan kepalanya tanpa daya. Hao Jiuyu menang. Zuli mengangkat kepalanya, lalu menatap sosok di langit dan mengumumkan dengan suara yang dalam. Haha, kakak besar Ah Diao, terima kasih atas kemenanganmu. Wajah Hao Jiuyu kembali menunjukkan senyum hangatnya yang biasa. Dia menatap dinding gunung yang penyok di kejauhan, sebelum dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata sambil tersenyum. Dinding gunung itu meledak sebelum sesosok tubuh melesat keluar saat pecahan-pecahan batu beterbangan. Pada saat ini, ekspresi Little Marten sedikit suram dan masih ada sedikit ki hitam yang menempel di lengannya yang panjang. Selain itu, ki hitam itu mencoba menyerang tubuhnya dari segala arah. Untungnya, dia berhasil menghalanginya setelah menggunakan kekuatan penuhnya. Bagaimanapun, energi itu sangat kuat. Si tikus kecil mengerutkan kening. Sebelumnya, Hao Jiuyu hanya mampu bertarung setara dengannya. Namun, Hao Jiuyu kemudian menggunakan beberapa teknik tersembunyi, yang membuat kekuatannya melonjak tiba-tiba. Selain itu, tekniknya sedikit aneh. Kekuatan itu bukan milikmu, kan? Mata tajam si tikus kecil menatap Hao Jiuyu sambil berkata perlahan. Kakak Ah Diao, apa yang kau katakan? Hao Jiuyu tersenyum tipis. Kemudian, dia sama sekali mengabaikan Little Marten saat dia berbalik dan melihat Zuli di bawah dan berkata, Penatua pertama, karena pertandingan telah diputuskan, bolehkah aku tahu apakah posisi penerus pemimpin suku? Zuli menghela napas dalam-dalam. Setelah itu, dia mengangguk dan berkata, mulai hari ini dan seterusnya, penerus pemimpin suku Celestial Demon Marten adalah Hao Jiuyu. Keributan menyebar di seluruh alun-alun saat suara Zuli terdengar. Banyak anggota suku Celestial Demon Marten tampak kasihan saat mereka menatap Little Marten. Siapa yang bisa membayangkan bahwa jenius yang dulunya tak tertandingi ini benar-benar akan kalah? Si tikus kecil mengabaikan banyak pasang mata. Dia hanya melirik Hao Jiuyu sebentar sebelum mendarat di tanah. Ah Diao! Wu Zong bergegas maju untuk menyambut Little Marten setelah dia mendarat di tanah. Kemudian, dia menggertakkan giginya dan berkata, bagaimana mungkin orang itu bisa mengalahkanmu? Little Marten melambaikan tangannya. Meskipun dia juga memiliki beberapa keraguan di dalam hatinya, menyuarakan keraguannya sekarang jelas akan menyebabkan anggota sukunya berpikir bahwa dia adalah orang yang berpikiran sempit, yang tidak dapat menerima kekalahannya. Oleh karena itu, tidak ada gunanya baginya untuk mengatakan apapun untuk saat ini. Hao Jiuyu berdiri sendirian di langit sambil mengamati banyak anggota suku Celestial Demon Marten dari atas. Senyum hangat di sudut bibirnya semakin mengembang dan ini terutama terjadi ketika dia melihat sosok Little Marten yang kesepian. Bahkan, ada kegembiraan yang membuncah dari dalam hatinya. Dia tidak dikaruniai bakat luar biasa sejak muda. Untungnya, dia memiliki pikiran yang tajam dan hati yang kejam. Oleh karena itu, dia akhirnya mampu menginjak-injak kejeniusan yang dulunya memukau dari suku Celestial Demon Marten ini. Ini saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia adalah orang yang paling luar biasa di suku Celestial Demon Marten. Mulai hari ini dan seterusnya, tak seorang pun dalam generasi yang sama di suku Celestial Demon Marten yang mampu menandinginya. Dalam waktu dekat, seluruh suku Celestial Demon Marten juga akan jatuh di bawah kendalinya. Hao Jiuyu ingin tertawa terbahak-bahak saat memikirkan hal ini. Setelah bertahan selama bertahun-tahun, dia akhirnya merasakan kesuksesan. Ayo pergi, kata si tikus kecil kepada Wu Zong. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Wu Zong hanya bisa menghela napas setelah melihat ini. Dia sangat memahami tikus kecil dan tahu betapa bangganya dia. Karena itu, dia tahu bahwa tikus kecil pasti merasa sangat sedih atas kekalahan yang dideritanya hari ini. Haha, tak disangka seseorang dari suku Celestial Demon Marten benar-benar akan menggunakan kekuatan Yimo. Sungguh tak terduga. Namun, tawa yang familiar tiba-tiba terdengar dari kejauhan, tepat saat Little Marten berbalik. Akhirnya, tawa itu bergema di langit saat dibungkus oleh Yuan Powell.
Tubuh Little Marten menegang saat mendengar tawa itu. Tiba-tiba dia berbalik dan menatap langit dengan mata gembira. Berdiri di langit, ekspresi Hao Jiuyu tiba-tiba berubah sebelum dia berteriak dengan tegas. Berdiri di bawahnya, banyak ahli dari suku Celestial Demon Marten juga terkejut. Seketika, mereka mengamati sekeliling mereka untuk mencoba menemukan orang yang baru saja berbicara. Wus! Suara angin kencang terdengar dari kejauhan. Tak lama kemudian, sesosok tubuh terbang keluar dan muncul di langit di depan banyak pasang mata. Orang yang baru saja muncul itu adalah Lindong, yang telah memasuki gua surgawi beberapa hari yang lalu. Siapa kau? Beraninya kau menerobos masuk ke suku Celestial Demon Marten kami. Apa kau mau mati? Beberapa tetua di suku Celestial Demon Marten sangat marah saat melihatnya. Seketika, Yuan Power yang besar dan perkasa melonjak saat mereka bersiap untuk menangkapnya. Teman muda, bolehkah aku tahu apa sebenarnya maksudmu? Zuli melambaikan tangannya dan menghentikan banyak tetua. Matanya menatap tajam ke arah Lindong. Itu karena dia jelas mendengar apa yang dikatakan Lindong sebelumnya. Selain itu, sebagai tetua pertama dari suku Celestial Demon Marten, dia secara alami akrab dengan kata Yimo. Kalian para tetua suku Celestial Demon Marten benar-benar sekelompok orang yang tidak waras. Yimo tidak hanya telah menyerbu suku kalian, tetapi sebuah jebakan bahkan telah ditempatkan di dalam gua surgawi kalian dan semua ahli yang saat ini sedang melakukan pengasingan di dalamnya, telah jatuh ke dalam halusinasi. Tidak disangka bahwa kalian semua telah gagal mendeteksinya bahkan setelah bertahun-tahun. Kalian benar-benar telah menjadi sekelompok orang pikun. Lindong melirik para tetua itu dan tanpa sadar tertawa dingin. Bocah, beraninya kau mengucapkan omong kosong seperti itu. Kau benar-benar mencari kematian? Kedua tetua suku Celestial Demon Marten, yang selama ini selalu mendukung Hao Jiuyu, mengalami perubahan drastis dalam ekspresi mereka. Mereka berteriak sebelum menyerang ke depan dengan dahsyat. Keduanya menyerang bersama-sama saat mereka mencoba menangkap Lindong. Ketika Lindong melihat kedua tetua itu menyerangnya dengan kejam, dia mengerutkan bibirnya. Namun, dia tidak menunjukkan niat untuk membela diri. Namun, ruang di belakang Lindong tiba-tiba beriak ketika kedua tetua itu hendak mencapainya. Setelah itu, sosok agung berambut emas gelap muncul di sampingnya. Sosok yang terakhir mengulurkan tangannya dan mengepalkannya. Seketika, tubuh kedua tetua suku Celestial Demon Marten, yang telah mencapai tahap samsara, membeku. Kalian berdua begitu ingin memberikan pukulan mematikan. Apakah karena kalian punya hati nurani yang bersalah? Mata sosok agung itu mengandung aura agung yang tak berujung saat dia menatap kedua tetua di depannya, yang kini menunjukkan ekspresi ketakutan. Akhirnya, suaranya yang dalam terdengar. Pemimpin suku? Banyak anggota suku Celestial Demon Marten yang ekspresinya berubah drastis saat melihat sosok di langit. Mereka semua mulai berlutut beberapa saat kemudian sebelum suara hormat mereka bergema di seluruh tempat. Sementara itu, semburat kegembiraan dan kegembiraan yang tidak dapat disembunyikan, melonjak ke wajah semua anggota suku Celestial Demon Marten yang hadir. Pemimpin suku mereka telah berada dalam pengasingan kultivasi selama 100 tahun. Meskipun ada tetua yang menangani masalah suku, mereka hanya mengakui pemimpin suku sebagai pemimpin sejati mereka. Di antara sosok-sosok yang berlutut, Little Marten berdiri tegak. Ia menatap sosok yang mengesankan di langit, sebelum ia sedikit melengkungkan bibirnya. Namun, ada kegembiraan dan kelegaan yang terpancar dari dalam matanya. Si tikus kecil juga tahu bahwa sampai saat ini, ia masih belum mampu memikul beban seluruh suku si tikus iblis surgawi. Tanggung jawab ini masih harus dipikul oleh ayahnya. Berdiri di langit, ekspresi Hao Jiuyu berubah drastis saat melihat pemimpin suku Celestial Demon Marten muncul. Namun, dia segera menyembunyikan ekspresinya, lalu berlutut dengan hormat dan menyapa pemimpin suku. Meski begitu, dia tanpa sadar mengepalkan tinjunya, yang tersembunyi di balik lengan bajunya. Pemimpin suku. Di langit, kedua tetua yang berencana menyerang Lindong juga mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Bahkan, ada sedikit ketakutan di mata mereka saat mereka buru-buru berlutut di udara. Sosok yang berdiri di depan Lindong itu, dengan tenang mengamati situasi di depannya. Setelah itu, dia menoleh dan menatap satu-satunya sosok tinggi yang berdiri di bawahnya. Seketika, ekspresi rumit melintas di matanya.
Dasar anak yang tidak berbakti. Jadi, kau masih hidup? Si Marten kecil melirik pemimpin suku si Marten iblis surgawi. Suaranya yang malas tidak menunjukkan rasa hormat saat dia berkata, "Orang tua, apakah kamu begitu ingin menghadiri pemakaman anakmu sendiri?" Keterlaluan, kasar sekali. Kepala suku Celestial Demon Marten menegur. Namun, dilihat dari senyum di wajahnya, semua orang bisa tahu betapa bahagianya dia setelah akhirnya bertemu kembali dengan putranya sendiri, yang telah hilang selama 100 tahun. Pemimpin suku, kau akhirnya meninggalkan pengasinganmu. Zuli juga berdiri saat ini. Tubuhnya bergerak sebelum ia muncul di depan pemimpin suku Celestial Demon Marten. Seketika, kegembiraan muncul di wajah tuanya. Penatua pertama, kau benar-benar mengecewakanku kali ini. Pemimpin suku Celestial Demon Marten menatap Zuli, lalu mengerutkan kening dan berbicara dengan suara berat. Zuli terkejut. Jelas, dia tidak mengerti mengapa kepala suku menegurnya. Gua surgawi adalah tempat yang penting bagi suku Celestial Demon Marten kita. Akan tetapi, Yimo telah menanam bunga iblis ilusi abadi di dalamnya, yang menyebabkan semua ahli yang menjalani pengasingan kultivasi di dalamnya, termasuk aku, jatuh ke dalam halusinasi. Jika bukan karena teman muda Lindong menyelinap masuk untuk menyelamatkan kita, kemungkinan besar suku Celestial Demon Marten kita akan mengalami pukulan telak. Pemimpin suku Celestial Demon Marten berteriak dengan keras. Apa? Wajah Zuli menjadi pucat pasi setelah mendengar ini. Bahkan, setiap anggota suku Celestial Demon Marten di bawah juga tiba-tiba berdiri, dengan wajah penuh keterkejutan. Mereka memang sedang dijebak. Ekspresi dingin melintas di wajah tampan Little Marten. Dia samar-samar menduga ada sesuatu yang salah di gua surgawi. Namun, dia tidak pernah menduga hal itu benar-benar terjadi. Ketua suku, apakah ini nyata? Zuli gemetar saat bertanya. Jelas, dia telah mengalami guncangan hebat. Jika semua ahli top yang menjalani pengasingan kultivasi di gua surgawi dimusnahkan, suku Celestial Demon Marten mereka akan mengalami pukulan besar yang berpotensi menyebabkan kejatuhan mereka. Pada saat itu, mereka tidak akan lagi dianggap sebagai salah satu dari 4 suku penguasa. Oleh karena itu, jika kejadian ini benar, dia tidak akan dapat menebus dosanya bahkan jika dia harus mati 10.000 kali lipat. Yimo memang diam-diam menanam bunga iblis ilusi abadi di dalam gua surgawi. Semua individu kuat yang sedang menjalani pengasingan kultivasi di dalam, semuanya telah mengalami halusinasi. Berdiri di sampingnya, Lindong berkata, "Adik, bolehkah aku tahu siapa kamu?" Zuli buru-buru menangkupkan kedua tangannya sebelum bertanya dengan sangat sopan. "Haha, namaku Lindong, kakak angkat Little Marten. Little Marten adalah orang yang mengundangku ke suku Celestial Demon Marten." Lindong tersenyum sebelum melirik Little Marten di bawah. Karena Little Marten memanggilnya untuk menangani masalah yang merepotkan seperti itu, tentu saja dia harus memanfaatkan Little Marten juga. Anggota suku Celestial Demon Marten di sekitar tercengang saat mereka menoleh untuk menatap Little Marten. Mereka sangat menyadari betapa bangganya Little Marten. Bahkan, para tetua di suku Celestial Demon Marten tidak bisa membuatnya menundukkan kepalanya. Namun, manusia bernama Lindong ini sebenarnya adalah kakak laki-lakinya. Berdiri di bawah, ketika Little Marten melihat tatapan bingung yang diarahkan kepadanya, sudut bibirnya berkedut tanpa sadar. Teman muda Lindong ini adalah pria yang cukup baik. Setidaknya, dia jauh lebih bisa diandalkan daripada si kecil itu. Pemimpin suku Celestial Demon Marten berkata dengan suara samar. Lindong tertawa diam-diam di dalam hatinya. Duo ayah dan anak ini cukup menarik. Namun, ia segera mendapatkan kembali fokusnya, sebelum ia mengalihkan pandangannya yang agak tajam ke arah dua tetua suku Celestial Demon Marten, yang berdiri di depannya, serta Hao Jiuyu, yang berada pada jarak yang cukup dekat. Penatua pertama, Yimo tidak hanya memasang jebakan di gua surgawi, tetapi mereka juga menyelinap ke suku Anda. Apa? Ekspresi Zuli berubah drastis. Matanya yang tadinya bersinar tiba-tiba menjadi tajam. Aura menakutkan tiba-tiba keluar dari dalam tubuhnya dan menyelimuti langit. Semua orang bisa merasakan bahwa Zuli saat ini sedang menyelidiki Yimo yang tersembunyi di antara mereka. Namun, penyelidikannya jelas sia-sia. Oleh karena itu, dia menarik auranya sambil memasang ekspresi muram beberapa saat kemudian.
Penatua pertama, Yimo memiliki banyak teknik misterius dan kau tidak akan bisa mendeteksi keberadaan mereka dengan menggunakan penyelidikan biasa. Lindong tertawa. Apakah adik Lindong punya solusi? Zuli juga seorang yang berpengalaman. Dengan segera, dia memutar matanya dan menatap Lindong. Lindong baru saja mencapai tahap kematian mendalam tingkat lanjut, tetapi dia mampu menyelamatkan pemimpin suku Marten Iblis Surgawi, yang telah jatuh ke dalam halusinasi di Gua Surgawi. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh bocah biasa di tahap kematian mendalam. Serahkan masalah ini pada teman muda Lindong. Pemimpin suku Celestial Demon Marten tersenyum tipis. Kemudian, dia melangkah maju sebelum matanya menyapu seluruh alun-alun. Seketika, Yuan Power di sekitarnya menjadi sedikit ganas. Aku ingin tahu apa yang Yimo berani lakukan hal sembrono di dalam suku Celestial Demon Marten milikku. Lindong mengangguk. Setelah itu, matanya menatap ke arah dua tetua suku Celestial Demon Marten, yang berencana untuk menyerangnya sebelumnya. Dia tersenyum tipis dan berkata, apakah kalian berdua akan terus menyembunyikan diri? Adik kecil ini, kami berdua tidak tahu apa yang kau katakan. Ekspresi kedua tetua itu berubah pelan. Tiba-tiba, suara mereka sedikit serak saat mereka berkata, karena kalian tidak tahu, aku akan membuat kalian berdua menunjukkan diri. Lindong tersenyum. Ia mengepalkan tangannya sebelum simbol batu kuno muncul. Cahaya putih hangat muncul dan berubah menjadi simbol cahaya misterius. Setelah itu, Lindong menjentikkan jarinya, sebelum simbol cahaya itu terbelah dan berubah menjadi dua sinar cahaya yang menyelimuti kedua tetua itu. Ketika cahaya putih hangat menyinari tubuh kedua tetua itu, mereka segera mengalirkan Yuan Power mereka untuk mencoba menghalangi cahaya itu. Namun, mereka segera menyadari bahwa cahaya putih itu tidak membahayakan mereka. Sebaliknya, mereka tercengang ketika melihat jejak ki hitam merembes keluar dari permukaan kulit mereka setiap kali cahaya putih menyinari mereka. Selain itu, ki hitam itu dipenuhi dengan bau yang sangat jahat. Kalian berdua. Ekspresi Zuli berubah dingin saat melihat kejadian ini. Matanya yang tajam menatap tajam ke arah mereka berdua. Kedua tubuh kalian pasti mengandung benih iblis, benar kan? Tidak disangka anggota suku Celestial Demon Marten mau menerima benda jahat seperti itu. Lindong menatap mereka berdua, yang saat ini sedang bingung, sambil berkata sambil tersenyum tipis. Kedua tetua itu kebingungan, sementara ekspresi gelap dan ganas muncul dari mata mereka. Tiba-tiba, keduanya melesat maju sementara aura iblis jahat melonjak dari dalam tubuh mereka. Aura mereka juga mulai membumbung tinggi saat ini. Kalian berdua pengkhianat. Zuli mengeluarkan raungan yang dahsyat. Melangkah maju, Yuan Power yang besar dan perkasa berkumpul di sekelilingnya. Yuan Power-nya tidak hanya mengandung ki kehidupan dan ki kematian yang menyatu dengan sempurna, tetapi juga memiliki riak misterius tambahan. Itu adalah aroma reinkarnasi. Tetua pertama Zuli benar-benar telah menyentuh reinkarnasi. Oleh karena itu, kekuatannya jauh melampaui ahli tahap samsara biasa. Tetua pertama Zuli melambaikan tangannya yang besar sebelum langit meredup. Setelah itu, dua cakar besar yang bersinar turun dari langit dan langsung menyelimuti kedua tetua, yang diselimuti aura iblis. Ketika mereka melihat pemandangan ini, kedua tetua itu langsung melemparkan pukulan. Setelah itu, aura iblis jahat berubah menjadi ular piton besar yang ganas yang menghalangi cakar besar yang bersinar itu. Kemudian, tubuh mereka bergerak sebelum mereka melesat 10.000 kaki ke depan. Jelas, kekuatan mereka telah melonjak dengan bantuan Yimoki. Ekspresi dingin muncul di mata pemimpin suku Celestial Demon Marten saat dia melihat mereka berdua mencoba melawan. Dia mengulurkan tangannya dan meraih mereka berdua dari jarak yang sangat jauh. Ruang tempat mereka berdua berada runtuh hampir seketika. Setelah itu, keduanya memuntahkan darah karena tekanan yang mengerikan dari sekeliling mereka. Aura mereka juga menjadi lemah hampir seketika. Dua ahli tahap samsara pamungkas takluk saat pemimpin suku Celestial Demon Marten bergerak. Kekuatan seorang ahli tahap reinkarnasi benar-benar mengerikan. Kalian berdua adalah tetua yang sangat senior di suku kami. Namun, aku tidak pernah menyangka bahwa kalian berdua benar-benar akan melakukan tindakan pengkhianatan seperti itu. Suara dingin pemimpin suku Celestial Demon Marten mengandung sedikit amarah saat bergema di langit.
Kemarahan muncul di mata anggota suku Celestial Demon Marten di bawah ketika mereka melihat pemandangan ini. Sebagai anggota suku Celestial Demon Marten, mereka memiliki harga diri mereka sendiri yang diwarisi dari zaman kuno. Namun, insiden memalukan seperti itu tetap terjadi. Aura iblis telah menyerang pikiran mereka saat mereka mengaktifkan benih iblis. Karena itu, pikiran mereka telah rusak. Pemimpin suku, tidak ada gunanya marah pada mereka. Lindong menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut, "Saat ini, kita harus fokus pada penghapusan potensi ancaman dalam suku Celestial Demon Marten. Kami akan merepotkanmu, teman muda Lindong." Pemimpin suku Celestial Demon Marten memandang Lindong. Benih iblis sangat tersembunyi dan bahkan dia kesulitan menemukannya. Namun, jelas bahwa Lindong memiliki beberapa cara khusus untuk melakukannya. Lindong tersenyum dan mengangguk. Setelah itu, matanya menyapu banyak anggota suku Celestial Demon Marten yang berdiri di bawah. Semua orang merasakan hawa dingin di kulit mereka saat melihat sepasang mata itu memandang. Tatapan mata Lindong menyapu kerumunan yang gelisah, sebelum akhirnya mengangkat kepalanya. Akhirnya, di hadapan banyak penonton yang terkejut, tatapan matanya tertuju pada Hao Jiuyu yang tampak acuh tak acuh. "Saudara Hao Jiuyu, apakah masih perlu bersembunyi lagi?" Mata Lindong menatap Hao Jiuyu sebelum dia berkata sambil tertawa. Seluruh tempat menjadi sunyi senyap. Hao Jiuyu mempertahankan posisi berlututnya di udara. Ekspresinya sangat dingin dan bahkan kata-kata Lindong sebelumnya tidak menyebabkan ekspresinya berubah. Bahkan Lindong tidak dapat menahan diri untuk tidak memuji keadaan pikiran yang begitu kuat. "Adik Lindong, apakah dia juga telah dirusak oleh Yimo?" Zuli tidak dapat menahan diri untuk bertanya sambil menatap Hao Jiuyu. Bagaimanapun, Hao Jiuyu adalah orang yang cukup menonjol di antara generasi muda suku Celestial Demon Marten. Jika apa yang dikatakan Lindong benar, itu memang akan menjadi pukulan telak bagi mereka. Mata hitam Lindong menatap tajam ke arah Hao Jiuyu saat dia berbicara dengan suara samar, "Penatua pertama, 100 tahun yang lalu, bakatnya di dalam suku Celestial Demon Marten hanya bisa dianggap biasa-biasa saja. Mengapa kekuatannya tiba-tiba melonjak? Tidakkah kamu merasa bahwa masalah ini agak aneh?" Ekspresi Zuli sedikit berubah. "Jika tebakanku benar, saudara Hao Jiuyu ini kemungkinan besar telah meminjam kekuatan Yimo agar dia dapat mencapai tahap samsara dalam 100 tahun. Selain itu, aku dapat mendeteksi riak, bunga iblis ilusi abadi, dari tubuhnya. Aku percaya bahwa bunga iblis ilusi abadi di gua surgawi itu diam-diam ditanam olehnya." Ketajaman berkumpul di mata Lindong, sementara suaranya sekarang jauh lebih dingin. Pemimpin suku Celestial Demon Marten itu memiliki ekspresi biasa. Namun, matanya yang mengandung aura mengesankan yang tak berujung, terkunci pada Hao Jiuyu. Niat membunuh, sakit hati, dan penyesalan hadir di dalamnya. "Hao Jiuyu, apakah yang dikatakannya benar?" Wajah Zuli berubah pucat pasi saat dia berteriak dengan keras. Banyak anggota suku Celestial Demon Marten di bawah mengangkat kepala mereka dan menatap Hao Jiuyu. Sebagian besar dari mereka tidak dapat mempercayainya. Kemungkinan besar mereka tidak menyangka bahwa teman yang biasanya hangat seperti musim semi ini benar-benar dapat menyembunyikan jati dirinya dengan sangat baik. "Haha, aku hampir saja berhasil. Aku tidak pernah membayangkan orang yang penuh kebencian sepertimu akan muncul tepat saat aku hampir berhasil." Hao Jiuyu, yang wajahnya menunduk, tiba-tiba menggoyangkan bahunya pelan saat tawa yang dipenuhi niat membunuh menyebar. Saat dia perlahan berdiri, aura jahat muncul, menyebabkan dia tidak lagi memiliki kehangatan seperti biasanya. Sebaliknya, dia tampak sangat jahat. Seluruh tubuh Zuli gemetar, sementara wajahnya sangat marah. Dia menunjuk Hao Jiuyu saat jantungnya berdebar kencang. Dia hampir menyerahkan posisi penerus pemimpin suku ke tangan orang seperti itu. "Kau adalah anggota suku Celestial Demon Marten kami. Namun, kau bersekongkol dengan Yimo dan mencoba membunuh para tetua suku. Bajingan." Hao Jiuyu tampak cukup tenang saat ini. Dia melirik Zuli yang sedang mengamuk, sebelum melihat ke arah Little Marten di bawahnya, yang menatapnya dengan mata tenang, dan tertawa. "Aku hanya merasa kesal. Saat itu, aku adalah orang yang paling tidak diperhatikan oleh suku itu. Meskipun aku berlatih dengan mempertaruhkan nyawaku, aku masih kalah dengan kakak laki-laki Diao,
yang malas dalam pelatihannya. Dia selalu menjadi orang yang paling mempesona di suku itu, dan aku hanyalah pengikut yang menyedihkan di sisinya. Dulu, kakak besar Ah Diao selalu menolongku saat aku diganggu. Haha, tapi aku tidak merasa sedikit pun berterima kasih, karena aku tidak akan menerimanya. Karena itu, semakin dia menolongku, semakin besar keinginanku untuk menginjak-injaknya. Oleh karena itu, 100 tahun yang lalu, saya menyampaikan informasi tentang dia yang bepergian keluar kepada beberapa Yimo. Sayangnya, hal ini tetap gagal membunuhnya. Kau sebenarnya alasan Ah Diao disergap saat itu? Zuli mengepalkan tangannya erat-erat. Ada kemarahan yang kuat di wajah tuanya. Wajah pemimpin suku Celestial Demon Marten di sampingnya sama sekali tidak menunjukkan emosi. Bahkan Little Marten di bawahnya pun tampak tenang. Namun, Wuzong dan yang lainnya di sekitarnya tampak sangat marah. Dari apa yang terlihat, mereka semua ingin menyerang dan membunuh Hao Jiuyu. Kemudian, aku menerima kekuatan Yimo. Lihat saja aku, bukankah hasilnya bagus? Jika bukan karena kemunculan tiba-tiba orang ini, posisi penerus pemimpin suku akan menjadi milikku. Selain itu, begitu semua ahli teratas dalam gua surgawi terbunuh, suku Celestial Demon Marten juga akan jatuh di bawah kendaliku. Pada saat itu, kalian semua akan tahu siapa orang yang paling menonjol di suku Celestial Demon Marten. Hao Jiuyu merentangkan tangannya. Senyum di wajahnya sangat bersemangat dan bengkok. Lindong menggelengkan kepalanya dan berkata, namun, impianmu telah hancur. Kau tidak hanya akan gagal menjadi pemimpin suku Demon Marten, tetapi kau juga akan diusir oleh sukumu. Kamu tidak pantas mendapatkan garis keturunan dari suku Celestial Demon Marten. Pupil mata Hao Jiuyu mengerut. Dia menatap Lindong sambil tersenyum lebar. Menurutmu siapa dirimu? Apakah menurutmu orang sepertimu berhak mengomentari apakah aku pantas? Hao Jiuyu, orang tua ini akan menangkapmu secara pribadi. Kau memang tidak layak memiliki garis keturunan seperti itu. Karena itu, aku akan mengekstrak garis keturunan dari tubuhmu. Nada bicara Zuli dingin dan menyeramkan. Dia melangkah maju dan tubuhnya muncul di depan Hao Jiuyu. Kekuatan Yuan yang besar dan perkasa melonjak dan menyapu ke arah yang terakhir. Haha. Hao Jiuyu hanya tertawa terbahak-bahak ke langit saat melihat ini. Tubuhnya bergetar dan aroma hitam menyebar dari dalam tubuhnya. Penatua pertama, itu adalah aroma halusinasi dari bunga iblis ilusi abadi. Kau akan berhalusinasi jika menghirupnya ke dalam tubuhmu. Mata Lindong sedikit bergetar saat dia berteriak dengan tergesa-gesa. Ekspresi Zuli berubah saat mendengar suara Lindong. Dia melambaikan lengan bajunya dan Yuan Power melesat keluar seperti pelangi, menghancurkan aroma hitam yang melayang ke arahnya. Tubuhku dipenuhi dengan aroma halusinasi bunga iblis ilusi abadi. Tubuhku akan hancur sendiri jika kau membunuhku dan aroma halusinasi akan menyelimuti seluruh suku Celestial Demon Marten, dan kalian semua akan jatuh ke dalam halusinasi. Pada saat itu, suku Celestial Demon Marten mungkin akan menghilang dari dunia ini. Hao Jiuyu merentangkan tangannya dan tertawa terbahak-bahak. Zuli dan para tetua lainnya berteriak marah. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang berani bergerak. Mereka sangat menyadari betapa kuatnya bunga iblis ilusi abadi ini. Mereka yang lebih kuat dapat melakukan perlawanan. Namun, akan menjadi masalah besar jika anggota suku biasa mereka terpengaruh. Anggaplah aku kurang beruntung kali ini. Namun, aku tidak kalah. Saat aku kembali nanti, suku Celestial Demon Marten ini pasti akan jatuh ke tanganku. Hao Jiuyu tersenyum tipis dan perlahan mulai mundur. Masih terlalu dini bagimu untuk bahagia. Lindong menatap Hao Jiuyu yang hendak mundur. Tak lama kemudian, dia tersenyum dan menjentikkan jarinya. Cahaya putih hangat bersiul keluar dari ujung jarinya. Akhirnya, cahaya itu berubah menjadi jimat batu kuno di udara. Cahaya putih hangat mulai mengalir turun dari jimat batu yang tergantung tinggi di langit. Setelah itu, jimat itu melilit tubuh Hao Jiuyu. Saat ini terjadi, Hao Jiuyu dapat merasakan bahwa aroma halusinasi hitam di tubuhnya sebenarnya sedang dimurnikan secara bertahap. Ini adalah batu leluhur. Batu itu benar-benar jatuh ke tanganmu. Ekspresi Hao Jiuyu akhirnya mulai berubah setelah melihat ini sambil berteriak dengan suara gelap. Kamu memiliki mata yang bagus. Lindong tersenyum dan berkata,
Penatua Zuli, Anda bisa menyerang sekarang. Terima kasih banyak, saudara muda Lindong. Zuli mengangguk. Ekspresi dingin melintas di wajah tuanya saat tubuhnya bergerak dan berubah menjadi seberkas cahaya. Serangan yang sangat besar dan dahsyat datang menyapu ke arah Hao Jiuyu dari segala arah. Bang bang bang. Hao Jiuyu mengerahkan seluruh tenaganya untuk menangkis serangan itu. Namun, tanpa bunga iblis ilusi abadi, dia jelas bukan tandingan Zuli. Dia dengan cepat terdorong mundur, sementara auranya dengan cepat melemah. Wajahnya berangsur-angsur menjadi pucat. Hao Jiuyu, patuhi perintahku. Karena hubungan kita di masa lalu, suku ini akan membiarkanmu tetap hidup. Zuli berdiri di udara dan berjalan menuju Hao Jiuyu. Kekuatan Yuan yang besar dan perkasa berkumpul di belakangnya. Itu tampak seperti lingkaran hidup dan mati dan penuh dengan misteri. Haha, biarkan aku mempertahankan hidupku? Ada ejekan di bibir Hao Jiuyu. Dia menyekat jejak darah di sudut bibirnya, sementara matanya tiba-tiba menjadi ganas. Namun, aku tidak ingin membiarkan kalian semua hidup. Aku tidak berpikir ada tujuan bagi suku Celestial Demon Marten ini untuk terus ada. Dasar bodoh, ekspresi Zuli menjadi dingin saat hasrat membunuh membuncah di matanya. Dia membalikkan tangannya dan lingkaran hidup dan mati yang besar tiba-tiba melesat keluar dari belakangnya. Hao Jiuyu menatap lingkaran hidup dan mati yang bergerak ke arahnya. Tiba-tiba dia mengatupkan giginya dan kedua tangannya membentuk segel. Setelah itu, dia tiba-tiba mengepalkannya ke arah dua tetua yang telah dijebak oleh pemimpin suku Demon Marten sebelumnya. Tubuh kedua tetua itu meledak saat dia mengepalkan tangannya. Kabut darah memenuhi udara dan aura iblis jahat menyebar. Setelah itu, aura itu dengan cepat berkumpul di depan Hao Jiuyu sebelum berubah menjadi pusaran hitam besar. Lingkaran hidup dan mati itu menghantam pusaran hitam itu dengan kejam. Namun, lingkaran itu bahkan tidak menimbulkan riak sedikit pun. Lingkaran itu tampak seperti telah jatuh ke dalam lubang tanpa dasar dan menghilang di dalamnya. Lindong menatap pusaran hitam yang berputar itu sementara pupil matanya tiba-tiba mengecil. Hao Jiuyu berdiri di belakang pusaran hitam dan tersenyum sinis kepada kelompok Lindong. Sebuah jari memotong bahunya dan darah mengalir dari sana, membawa serta lengan yang patah saat mereka melesat ke pusaran hitam. Selamat datang, Yang Mulia, basmi suku Celestial Demon Marten. Darah segar mengalir ke pusaran hitam. Setelah itu, Hao Jiuyu berlutut. Ekspresinya tampak sangat fanatik dan taat. Pusaran hitam itu berputar dengan cepat. Suara-suara menusuk yang tak terhitung jumlahnya muncul dari dalamnya dan bergema di seluruh tempat, menyebabkan darah seseorang bergejolak dengan liar. Semua anggota suku, dengarkan baik-baik, suku akan memasuki kondisi waspada. Zuli segera berteriak saat melihat pemandangan ini. Setelah itu, suara angin kencang yang tak terhitung jumlahnya bergema di langit. Banyak sosok muncul di udara sementara aura agung merasuki tempat itu. Pemimpin suku Celestial Demon Marten menyaksikan kejadian ini dengan ekspresi dingin. Ada riak menakutkan yang diam-diam berkumpul di tangannya. Lindong menatap pusaran hitam itu dengan ekspresi serius di matanya. Setelah melihat sendiri seorang Raja Yimo, dia tentu saja menyadari betapa merepotkannya menghadapi mereka. Pusaran hitam itu terus berputar. Tak lama kemudian, Lindong dapat mendengar langkah kaki yang rendah dan dalam yang terpancar dari dalam pusaran itu. Setelah itu, dua pasang lengan pucat perlahan-lahan menjulur dari pusaran itu sambil disertai aura jahat. Lengan-lengan itu menekan tepi pusaran itu. Tak lama kemudian, dua wajah yang sangat rupawan dan aneh muncul di hadapan banyak pasang mata. Lindong menghirup udara dingin pelan-pelan sementara kedua tangan di balik lengan bajunya tiba-tiba mengepal erat. Sialan, dua Raja Yimo benar-benar datang.